Halo Scorpio, oke, di video ini aku bakal reading buat kamu mengenai peruntungan di minggu kedua ini untuk Scorpio. Ambil yang cocok aja menurut kamu dan lepasin sisanya. Oke, well, kita lihat untuk peruntungan kamu dulu. Aku ngelihat di sini minggu ini mungkin ada peruntungan yang datang melalui pergerakan cepat, keberanian mengambil sebuah tindakan, dan juga keputusan yang tegas ya. Jadi kartu ini tuh sering banget menandakan bahwa ada situasi yang tiba-tiba berubah atau berkembang lebih cepat dari yang kamu bayangin. Mungkin bisa aja muncul ketika kamu tuh berani mengambil langkah tanpa terlalu lama ragu gitu. Jadi ada kemungkinan ada kabar baik atau informasi penting yang datang secara mendadak. Jadi kayak kamu mendapatkan kesempatan yang datang cepat, sehingga harus segera mengambil keputusan. Ada juga seseorang yang datang membawa solusi atau membantu menyelesaikan masalah kamu. Atau bisa jadi juga ada situasi yang sebelumnya tuh terasa lambat. Nah, tiba-tiba mulai bergerak nih dan menemukan jalan keluar. Atau mungkin kamu merasa lebih berani dan percaya diri mengambil sebuah tindakan. Jadi kayak peruntungan minggu ini itu ada kecepatan berpikir ya dan keberanian bertindak itu ada di situ. Jadi jangan terlalu lama menunda keputusan kamu karena kesempatan tuh bisa datang tiba-tiba dan hanya sebentar aja terbukanya ya. Oke, kita lihat lagi. Aku lihat di sini mungkin minggu ini ya. Kamu tuh mungkin lagi atau sedang menahan diri atau memilih diem dulu sebelum ada tindakan ke depan. Entah itu apa. Nah, bisa aja ada kejadian di mana kamu bingung menentukan keputusan terkait pekerjaan atau usaha. Atau mungkin ada dua pilihan pekerjaan atau dua cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi kayak kamu tuh memilih menunggu waktu yang tepat sebelum mengambil keputusan gitu. Atau mungkin juga ada situasi di tempat kerja yang membuat kamu tuh nggak ingin terlalu ikut campur dulu gitu. Atau malah kamu sedang mencoba menenangkan pikiran agar bisa berpikir lebih jernih. Jadi minggu ini tuh bukan tentang terburu-buru mengambil keputusan ya, tetapi memberi waktu pada diri kamu sendiri untuk melihat situasi dengan lebih jelas gitu. Karena ketika pikiran sudah tenang, biasanya jawaban tuh akan terlihat dengan sendirinya. Kita lihat lagi buat keuangan. So, di sini kalau yang aku lihat mungkin ada pengeluaran tiba-tiba yang sebenarnya tuh nggak kamu rencanain. Juga kamu menyadari ada kesalahan perhitungan uang atau ada uang yang kayak terpakai tanpa terasa. Ada juga mungkin seseorang yang meminjam uang atau meminta bantuan secara finansial ke kamu, tapi kamu merasa ragu gitu sama orangnya. Dan mungkin juga kamu harus lebih teliti sebelum melakukan transaksi. Ya. So, membeli sesuatu atau mungkin kerjasama tentang keuangan, ini kamu harus teliti banget. Bisa juga kamu menyimpan strategi atau rencana keuangan kamu sendiri tanpa banyak memberitahu orang lain. Nah, itu penting harus kamu lakuin. Jadi minggu ini penting banget untuk lebih hati-hati dengan masalah uang. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu bagus. Dan pastikan semua keputusan finansial kamu dipikirkan dengan matang. Dengan kewaspadaan, kamu bisa menghindari kerugian yang sebenarnya tuh bisa dicegah gitu. Buat yang single dulu aja ya ini. Aku ngelihat di sini itu yang single mungkin ada di fase dimana kamu sedang lebih mengutamakan logika daripada perasaan dalam urusan cinta. Kamu menjadi lebih selektif, lebih hati-hati dan nggak mudah membuka hati kepada sembarang orang.
Dan mungkin kartu ini juga bisa menandakan bahwa kamu sedang berada dalam fase mengenal diri kamu sendiri dan memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hubungan. Kemungkinan kamu menolak seseorang karena merasa dia tuh nggak sesuai dengan prinsip kamu. Atau mungkin ada seseorang yang tertarik pada kamu, tetapi kamu masih menjaga jarak. Atau malah kamu lebih fokus pada diri sendiri, pekerjaan, atau tujuan hidup daripada mencari pasangan. Atau mungkin bahkan nih ada seseorang yang datang dengan kepribadian dewasa, tegas, dan juga berpikir logis. Ya, kamu mulai lebih bijak melihat hubungan ya daripada pengalaman masa lalu. Nah, ini penting banget buat kamu untuk menjadi lebih selektif ya. Dan menjadi selektif itu bukan berarti menutup hati ya, tetapi melindungi diri kamu agar enggak mengulang kesalahan yang sama. Ketika waktunya tepat, percaya deh, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sejalan secara pikiran dan tujuan hidup. Kita lihat buat yang udah berpacaran. Loh, aku ngerasa di sini minggu ini mungkin hubungan kalian itu terasa lebih tenang. Tetapi mungkin ada hal-hal yang masih disimpan dalam hati kalian ya. Jadi kartu ini tuh sering menandakan bahwa kamu itu perlu lebih peka terhadap perasaan pasangan. Karena nggak semua hal diucapkan secara langsung ya. Mungkin kamu atau pasangan tuh menyimpan sesuatu yang belum siap untuk dibicarain. Ada perasaan yang lebih dalam terhadap pasangan, tetapi kamu juga memilih memendamnya dulu gitu. Atau mungkin kamu mulai merasakan intuisi atau firasat tentang hubungan ini. Bisa jadi juga sih hubungan tuh akan terasa lebih tenang, tetapi juga sedikit misterius atau sulit ditebak. Atau mungkin ada momen di mana kamu lebih banyak mengamati sikap pasangan kamu daripada langsung bereaksi. Oh, jadi dalam hubungan, kadang diam dan memahami itu lebih apa ya, justru membuat kamu sama pasangan tuh melihat kebenaran yang sebenarnya. Jadi dengarkan intuisi dan perasaan hati kalian, karena seringkali itu memberi petunjuk yang tepat buat hubungan kalian ke depannya. Kalau yang aku lihat di sini, yang sudah menikah, mungkin ada perasaan tertekan atau terikat, atau bahkan merasa sulit mengekspresikan apa yang sebenarnya kamu rasakan dalam hubungan ya. Nah, bisa jadi ada situasi yang membuat kamu atau pasangan tuh merasa seperti terjebak dalam pikiran sendiri. Namun, dari munculnya kartu ini juga mengingatkan bahwa sebenarnya jalan keluar tuh ada. Hanya saja terkadang terlalu fokus pada masalah ya, sehingga sulit melihat solusinya. Misalnya aja, kamu atau pasangan tuh memendam perasaan karena takut menimbulkan konflik, atau ada kesalahpahaman kecil yang membuat suasana rumah tangga tuh terasa canggung. Atau kamu merasa banyak memikirkan masalah rumah tangga, walaupun sebenarnya belum tentu seberat yang kamu bayangin gitu. Jadi pesan buat kamu, kadang masalah tuh terasa besar karena dipendam terlalu lama dalam pikiran ya. Coba deh kalian berani berbicara dengan jujur dan tenang. Nah, biasanya solusi tuh akan mulai terlihat dan hubungan bisa kembali terasa lebih ringan gitu. Oke, buat Scorpio, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Thank you udah mampir ke sini dan nemenin aku sampai akhir. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.